Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita, yang kita dibangunkan dengan keimanan dan ketaatan, kecuali kalimat syukur kepada Allah. Dengan kita mengucapkan ketika kita terbangun, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, dan hanya kepadanya lah kita kembali. Sesungguhnya dengan kalimat ucapan ini, itu bisa menjadi tanbih, menjadi peringatan bahwasanya hakikat kehidupan adalah kehidupan akhirat. Dan di situ juga ada harapan bahwasanya segala yang kita miliki di dunia ini itu akan kembali kepada Allah. Maka jadikan segala sesuatu yang bisa kita bawa kepada Allah menjadi jembatan kepada Allah. Itu yang seharusnya untuk menjadi keseharian kita dan menjadi bahan evaluasi dalam kehidupan kita. Karena seorang mukmin adalah seorang yang hari ini lebih baik dibandingkan di hari yang kemarin, dan di esok hari lebih baik lagi dibandingkan di hari ini. Dan di pertemuan sebelumnya, sebagaimana yang telah kita jelaskan dan yang telah kita kajikan dari karya Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badari dari kitab Ahaditsu Islahil Qulub, pembahasan tentang hal-hal yang bisa memperbaiki hati seorang hamba, yang alhamdulillah di pertemuan sebelumnya telah kita ingatkan di bab yang ke-17 dan 18, salahun niyah, bahwa hendaknya seseorang senantiasa memperbaiki niatnya, khususnya di pagi hari. Hendaknya ketika ia ingin berjalan dan terbangun dari tidurnya, dia sudah memperbaiki niatnya. Karena seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sebagaimana hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap orang itu tergantung daripada niatnya. Setiap amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan, itu tergantung pada niatnya. Dan seseorang akan dibalas oleh Allah itu sesuai dengan kadar niatnya. Jikalau niatnya besar, walaupun amalannya kecil, dia akan besar di hadapan Allah. Dan itu dibutuhkan bukan hanya pada saat ingin beramal, tapi ketika ingin beramal, pada saat beramal, dan setelah beramal. Maka dari itu jangan kita gugurkan amalan-amalan kita disebabkan karena niat yang rusak. Dan masalah niat ini masalah yang besar, masalah yang sangat harus senantiasa ditata di setiap subuh dan sebelum tidur. Yang bisa jadi berapa banyak orang-orang bersedekah dengan sedekah yang besar, tapi karena menyakiti orang yang dia sedekahi, karena hanya ingin dilihat, hanya ingin didengar. Bahkan di antara orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka adalah 3 orang yang memiliki amalan yang dahsyat. Yang satunya berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, tapi hanya ingin dibilang bahwasanya dia adalah pemberani. Yang satunya bersedekah dengan seluruh hartanya, tapi hanya ingin dikatakan bahwa dia adalah orang dermawan. Yang satunya orang yang menghabiskan umurnya di atas ilmu, akan tetapi hanya dikatakan bahwa dia seorang ahli ilmu. Hanya mengkritik, ini hendaknya kita tidak lakukan.
Maka dari itu penting sekali untuk kita senantiasa mengingatkan tentang hal yang menata hati kita. Karena ini dibutuhkan sampai ajal menjemput. Ini dibutuhkan sampai seseorang masuk kaki kanannya ke dalam surga Allah. Dan masalah hati ini kata para ulama, ma summiya qalbu qalban illa taqallabah. Tidak dikatakan hati itu hati kecuali dia berbolak-balik. Dan dia dibolak-balikkan oleh di antara dua jemari Allah. Insya istiqamah, kalau Allah menghendaki dia istiqamah, dia tetap tertata. Kalau tidak, maka celaka kita. Maka dari itu di pertemuan yang ke-18, saya juga mengingatkan bahwasanya al-qalbu mustaqirrut tauhid, bahwa hendaknya hati itu senantiasa dikokohkan dengan tauhid. Itu saja yang membesarkan hati. Dan di pertemuan kali ini, di antara yang memperbaiki hati kata Syekh, ma'rifatullah. Seseorang mengenal Allah, mengenal bahwa dia adalah pencipta, pemilik, penguasa, dan dia mengenal bahwasanya Allah itu maha besar, maha agung, maha untuk pantas dimuliakan. Kata saya di sini, wa kamali wa syumuli ilmi wa kamali qudratihi wa annahu rabbul la syarikalah. Hendaknya dia membesarkan Allah, mengumpulkan dalam keyakinannya bahwasanya tidak ada Rabb, tidak ada serikat padanya. Wal khaliqu la liddalah. Dia adalah pencipta, tidak ada pencipta lain selain dirinya. Wal maliku la nadhiralah. Dia adalah raja, tidak butuh pertolongan seseorang pun. Al mutasarrifu bil khalqi ata'an wa man'an. Dia yang mengatur kepada seluruh makhluk. Dia memberi siapa yang dia kehendaki, menahan siapa yang dia kehendaki. Khafdan wa raf'an. Dia menghinakan siapa yang dikehendaki dan mengangkat siapa yang dikehendaki. Qabdan wa basatan. Dan dia menggenggam dari hidayah, dari rezeki, dari segala hal siapa yang dikehendaki dan melapangkan kepada siapa yang dikehendaki. Izzan wa zullan, hayatan wa mautan. Dia mengagungkan, memuliakan, menghinakan. Dia juga yang menghidupkan dan mematikan siapa yang dikehendaki. Dan ini yang bisa kita ingatkan bahwasanya inti pelajaran bisa kita petik di pertemuan yang singkat ini, bahwasanya saya mengingatkan di pertemuan yang ke-19, hendaknya kita mengingat bahwasanya di antara yang memperbaiki hati adalah seseorang mengenal Allah. Mengenal Allah pada rububiyahnya sebagaimana rincian-rincian. Dan yang ke-20 saya mengingatkan ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi. Seseorang hendaknya mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Dan nama-nama dan sifat Allah kita kenal ada 3. Pada keadaan bahwasanya sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, inna lillahi tis'atu wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Bahwasanya Allah itu memiliki 99 nama dan dia 100 kurang dari 1 sama 99. Tapi sekali lagi ini bukan pembatasan, karena sudah kita jelaskan dari pertemuan sebelumnya lebih dari 100 nama Allah. Dan nama Allah tidak ada batasannya, tidak ada yang mengetahuinya, karena segala nama-nama yang indah kembali kepadanya. Kata Abu Hurairah, man ahsaha dakhalal jannah. Dan siapa yang membilangnya, ahsaha ini bisa bermakna siapa yang membilangnya dari nama-nama Allah, bisa juga ahsaha ahfazaha, dia menghafalkannya, dan bisa juga dia memahami makna-maknanya dan mengamalkan dalam doa-doanya. Maka dan itu dalam doa ibadah dan doa permintaan. Jadi di pertemuan yang ke-20 dari bab yang ke-20, saya mengingatkan bahwasanya di antara yang memperbaiki hati seseorang mengenal dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini yang bisa kita ingatkan, inti pelajaran yang bisa kita petik di subuh kali ini,
sebagaimana kita ingatkan bahwasanya di antara memperbaiki hati adalah memperbaiki niat, dan seseorang akan dibalas oleh Allah sesuai kadar niatnya. Kemudian bahwasanya hati adalah tempat bersemayamnya tauhid, dan tauhid itulah yang mengenal Allah pada rububiyah, pada nama dan sifatnya, mengenal Allah pada uluhiyahnya bahwa dia adalah yang berhak diibadahi, segala ibadah diserahkan kepadanya, tidak kepada selainnya. Ini yang bisa kita ingatkan, semoga bermanfaat. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa menata hati-hati kita hingga ajal menjemput kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.